Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah halaman 137 tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Qala was ngendika sopal Imamul Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'i ing dalam kitab Ihya Ulumuddin tahta unwani fadilatil Madinati ing dalam ngisore alamat fadilai Madinah al Munawwarah ala sairil biladi ngungkuli sekarine pira-pira negara. Wa qad dhahaba lan teman-teman wis nglakokaken utawa berpendapat sapa ba'dul ulama'i setengahe ulama ilal istidlali marang ngalap dalil bihadzal hadithi kelawan iki hadis rupane la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. La tusaddu ora den taleni apa arrihalu ontan-ontan tegese aja lunga illa ila thalathati masajida angin marang telu pira-pira masjid. Hadis niki didamel pegangan fil man'i ing dalem nyegah minar rihlati saking budal li ziyaratil masyahidi marang ziarah pesarean wa kuburil ulama ilan pira-pira kuburane para ulama wassulaha ilan pira-pira wong saleh. Dan sebagian ulama ini berpegangan dengan hadis la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Artinya tidak boleh bepergian jauh dengan membawa bekal kecuali ketiga masjid, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, sebagian ulama dengan adanya hadis la tusaddur rihal, mereka berpendapat bahwasannya tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan bepergian jauh dengan membawa bekal untuk
berziarah ke makam. Nggih. Iki didamel pedoman, didamel pegangan. Anane hadis latus syadur rihal niki jare lunga adoh niku kanthi nyiapno bekal. Tidak boleh. Hanya diperbolehkan itu boleh bepergian jauh yang tujuannya itu adalah untuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kalau tujuannya itu untuk berziarah ke makam para syuhada, para ulama, para sulaha, ini tidak boleh. Bertentangan dengan hadis ini. Mereka berpendapat seperti itu. Ya, padahal pemahaman latus syadur rihal itu tidak seperti itu. Ini yang dimaksud itu berkaitan dengan masjid. Ya, soalnya gini, jenengan itu kalau berkunjung atau bepergian yang dituju itu masjid. Kalau selain 3 masjid ini secara otomatis tidak ada manfaat apapun. Beda kali jenengan berkunjung ke Masjid Nabawi. Sebab sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat itu nilainya sama dengan 100.000 rakaat. Dan seterusnya. Sedangkan kalau berkunjung ke selain 3 masjid ini artinya sama dengan masjid-masjid yang lain. Makanya dilarang oleh Nabi latus syadur rihal illa ila thalathati masajida. Ini hanya berkaitan dengan masjid. Tidak ada kaitannya dengan berziarah ke makam para syuhada, para ulama dan para sholihin. Wa ma tabayyana lan ora pertelo li kedue ingsun apa annal amra satune perkara kang bener iku kadzalika kaya mengkono-mengkono manhu. Dawuhe Kiai Musannaf yang jelas tidak seperti itu yang dimaksud. Hadis itu tidak dipakai untuk melarang seseorang berziarah ke makam, walaupun toh tempatnya jauh, tidak. Itu hanya terkhusus berziarah yang dituju adalah masjid. Bali ziarah tu bali utawi ziarah iku makmurun dan perintah apa biya kelawan ziarah. Justru berkaitan dengan ziarah kubur itu sangat diperintahkan, sangat dianjurkan oleh Nabi. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu ing dawuh kuntu ana sapa ingsun iku nahaitu nyegah ingsun kum ing sira kabeh an ziyaratil kuburi saking ziarah kubur. Fazuru mongko ziarah sira kabeh ing kubur. Wala taqulu lan aja ngucap sira kabeh hujron ing den tinggalaken. Ya, sebab berkaitan dengan ziarah ini diperintahkan Nabi. Ya, dalam satu hadis Nabi itu pernah bersabda kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kamu semua untuk berziarah kubur. Fazuruha, maka kemudian berziarahlah kamu ke kubur. Hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ini pada awalnya ini tidak menjadi satu. Berawal niku sampai kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Memang pada awal-awal Islam Kanjeng Nabi itu memang melarang orang Islam itu untuk berziarah kubur. Sebab apa? Nabi takut nantinya dianggap ke kubur itu adalah memohon. Makanya dilarang oleh Nabi. Tapi ketika Islam ini sudah kuat, ya, pengikutnya sudah banyak, akidahnya orang-orang Islam sudah kuat, Rasul memerintahkan fazuruha, maka berziarahlah kamu ke kubur. Justru malah Kanjeng Nabi memerintahkan
Sedangkan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ini sudah terhapus, sudah tersalin dengan hadis fazuruha. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ini sudah nggak berlaku, sudah. Ya, ada tulisannya tetap ada, teksnya tetap ada, tapi sudah tidak diperlakukan, dihapus dengan hadis fazuruha, maka berziarahlah. Jadi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur niki jenenge mansukh, artinya sudah dihapus. Fazuruha ini nasikh yang menghapus atau yang menyalin. Wala taqulu hujron, dan janganlah kamu semua berkata ziarah kubur itu harus ditinggalkan. Nabi sendiri itu melarang, jangan sekali-kali kalian itu berkata kepada siapapun bahwasanya ziarah kubur itu harus ditinggalkan. Tidak boleh. Ziarah kubur itu diperintahkan oleh Nabi yang manfaatnya sangat besar. Wal haditsu utawi hadis iku innama warada angin pesene tumeka apa si hadis fil masajidi ing dalem pira-pira masjid. Walai salan ora ono iku fi maknaha tetep ing dalem maknane masjid opal masyahidu pesarean. Li annal masajida krana setuhune pira-pira masjid badal masajidi ing dalem sawise pira-pira masjid ats-tsalatsati kang telu iku mutamathilatun padha tingkatane. Wala baladalan hale ora ono negara iku maujud illa wa fihi angin iku tetep ing dalam balad masjidun utawi masjid fala makna mongko ora ana utawi makna iku lirihlati tetep keduwe budal di masjidin marang masjid akhara kang meneh. Menurut penilaian yang sebenarnya bahwa hadis la tusyaddur rihal adalah berlaku untuk semua masjid. Tidak ada kata masjid yang mempunyai makna pesarean atau makna kuburan. Jadi hadis yang disampaikan Nabi la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajida. Masajida itu di situ berarti hanya masjid. Ya, tidak bisa diartikan kuburan atau tidak bisa diartikan pesarean, tidak. Li'annal masajida ba'dal masajidi thalathati mutamathila. Karena beberapa masjid sesudah 3 masjid yang disebut oleh hadis tersebut adalah mempunyai nilai yang sama. Artinya kalau kita berkunjung ke masjid, selain 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, itu nilainya sama. Ya, jenengan sholat teng Masjid Istiqlal Jakarta kali sholat teng mriki mboten nonton bedane, nilainya sama. Ya, sholat di masjid manapun pokoknya selain 3 masjid itu sama tingkatannya, sama nilainya. Nah, artinya hadis la tusyaddur rihal itu hanya diperuntukkan seseorang itu kalau ingin berkunjung, yang dikunjungi itu masjid. Kalau selain 3 itu lebih baik tidak. Nek sakniki kan ngetren ya. Tiyang niku gawe rombongan ziarah terus nopo ningali masjid teng Solo wonten niku. Terus wonten masjid bangunan baru mirip Masjid Nabawi. Nah, wonten niku ndelok. Dadi kepingin roh masjide. Terus masjide teng mriku digawe selfie, digawe foto-foto. Ya sudah, ndak ada nilainya sama sekali. Injane Kanjeng Nabi dawuh la taqumus sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Hari kiamat ini tidak akan pernah terjadi selama manusia itu tidak akan bermegah-megahan di dalam urusan
masjid. Nah niki pun sudah terjadi. Jadi di antarane tanda-tandane dina kiamat niki nek menungso niki wis mulai seneng nggawe masjid, api-apian masjid, niki berarti dina kiamat pun cedhak. Jangan dianggap masjid niku semakin berkembang, semakin tambah api-apian niku tambah apik mboten. Iki mergo napa hanya mengutamakan fisike. Wala balada illa wa fihi masjidun, dan tidak ada negara tanpa masjid. Fala makna lirihlati li masjidin akhar, serta tidak ada arti dalam hadis itu berpergian menuju masjid yang lain. Semua masjid itu, semua negara pasti ada masjid. Di semua kota pasti ada masjid. Di semua desa pasti ada masjid. Jadi pengertian daripada hadis tersebut yang dilarang Nabi untuk bepergian ke masjid-masjid itu hanya pengertian masjid saja, tidak bisa diartikan kepada kuburan atau pesarean. Wa amal masyahidu, lan anapun utawi pira-pira pesarean iku fala tatasawah, mongko ra padha pemasyahid bal barakatu ziyaratiha, balik utawi barokahe ziarah masyahid iku illa ala qadri darajatihim, tetep miturut kadar derajate pira-pira wong kang kagungan masyahid indallahi ana ing dalem ngarsane Allah azza wa jalla. Adapun beberapa pesarean maka tidaklah sama antara satu dengan yang lain, tetapi berkah ziarah ke pesarean itu menurut kadar derajat mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkunjung ke masjid selain 3 masjid itu yang jelas semuanya sama. Wis padha wae jenengan salat teng mriku, teng mriko, teng mriki, teng mriko wis padha. Pokoke nek mboten salat teng Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kali Masjid Nabawi. Tapi berbeda dengan kita berziarah ke makam. Ini tidak sama. Keberkahan yang akan didapatkan oleh orang yang berziarah ini tidak sama. Tidak samanya menurut apa ya? Menurut kadar derajat makam yang kita ziarahi. Jenengan berziarah ke makam para nabi, para rasul dengan berziarah ke makam para wali tidak sama. Pasti kita akan mendapat berkah yang lebih banyak ketika kita berziarah ke makam nabi dan rasul. Kita berziarah ke makam para wali dengan berziarah ke makam ulama yang tidak menjadi wali atau kekasih Allah beda. Secara otomatis keberkahannya akan lebih banyak kita dapat ketika kita berziarah ke makam para wali. Jenengan berziarah ke makam para wali saja juga nggak sama. Ziarah nang Ampel, ziarah nang Giri itu pasti tidak sama. Karena derajat para aulia pun itu juga tidak sama. Podo-podo wali ini, tapi derajat ini ku mboten podo. Secara otomatis keberkahan yang didapatkan oleh orang yang berziarah itu pun juga tidak sama. Ya, tergantung kadar derajat seorang wali yang kita ziarahi. Sumakala mongko nuli ngendika sapa Syekh, laita syi'ri menawa-nawa ngerti ingsun hal yamna'u ana ta nyegah. Apa hadzal qailu, sapa hadzal qailu wong kang ngucap min satir rihali saking taline ontan-ontan. Ila kuburil anbiya'i marang pira-pira kuburane pira-pira nabi alaihimussalam mithla Ibrahim umpamane Nabi Ibrahim. Kemudian Syekh Ali Maksum berkata, barangkali aku dapat mengetahui
Mengapa orang yang berkata itu melarang bepergian jauh dengan membawa bekal menuju kuburan para nabi alaihimussalam seperti Nabi Ibrahim? Tadi jelas hadis la tusyaddur rihal ini tidak bisa diartikan dengan pengertian pelarangan tentang masalah ziarah kubur. Justru ziarah kubur itu sangat dianjurkan dan diperintah oleh Nabi. Falman umangka utawi nyegah min dalika saking mengkono-mengkono syadur rihal iku fi ghayatil ihalati tetep ing dalem katoke ngligeraken. Fa idza jawaza mangko nalikane menangaken sapa wong dalika ing mengkono-mengkono ziarah. Fa kuburul auliya'i mangko utawi pesareane para wali wal ulama ilan para alim wasulaha ilan para wong soleh fi maknaha iku tetep ing dalem arti kuburul anbiya fala yab'udu mongko ra adoh apa ayyakuna yen ta ana apa dalika mengkono-mengkono ziarah iku min aghratir rihlati saking sejo-sejone budal kama an-naziyaratal ulama'i kama kaya barang an-naziyaratal ulama'i setune ziarah ulama fil hayati ing dalam waktu urip iku minal maqasidi tetap saking pira-pira sejo. Maka pelarangan terhadap masalah tersebut adalah dalam penghelaan, memutarbalikkan. Artinya apabila orang-orang itu memperbolehkan untuk berziarah kubur, maka kuburan-kuburan para wali, para ulama dan orang-orang soleh itu berada dalam pengertian makna kubur para nabi. Artinya gini, ketika kita diperintahkan Nabi untuk berziarah ke makam, artinya semuanya itu boleh untuk kita ziarahi. Baik berziarah ke makam para nabi, para wali, para ulama, orang-orang soleh, ini semuanya sama. Seperti kita mempunyai tujuan untuk berziarah ke para ulama yang masih hidup. Siapapun boleh kita ziarah, tidak ada batasan-batasan. Sing oleh kriteriae ulama sing ngene nek gak ngene gak oleh mboten. Sama saja. Semua itu diperbolehkan. Wa ini lan satune ingsun iku ajabu nggumun ingsun fema ajabu mongko nuli nggumun ingsun. Ayafama ing yen to maham sapa dzu aklin wong kang duweni akal. Mana akan nyegah sapa dzu aklin ziarah tahu ing ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadithi saking iki hadis ma'afahmi jawazi syatiri hali ing dalem sartane maham wenangi naleni untan-untan ilal madinati marang Madinah al Munawwarah bi anwarihi kelawan pira-pira nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ajri salati krana arai salat fi masjidihi ing dalem masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya aku benar-benar heran terhadap pemahaman orang-orang berakal yang melarang menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan dari hadis ini dengan pemahaman diperbolehkannya bepergian jauh dengan membawa bekal menuju Madinatul Munawwarah dengan beberapa nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ngenten. Tadi Kiai Ali Maksum niki heran. Nggih kali tiyang sing maham hadis latus syadur rihal itu sampai dimaknai tidak boleh berziarah ke makam Nabi. Yang diperbolehkan itu hanya sholat di dalam masjid Nabi. Kalau berziarah ke makam Nabi tidak boleh. Ini sangat bertentangan dengan hadis latus syadur rihal. Niki salah penempatan jenenge. Padahal yang dimaksud Kanjeng Nabi latus syadur rihal niku itu hanya masjid.
Tidak ada kaitannya dengan berziarah kubur. Sebab nopo? Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah untuk berziarah kubur itu banyak. Nah, kalau difaham tidak boleh berziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad, itu artinya sama hanya dengan mengingkari hadis-hadis yang menyatakan di situ diperintahkan untuk berziarah kubur. Nomor kali logikane ngenten. Masjid Nabawi niku mulya kaya ngonten niku mergo Kanjeng Nabi Muhammad. Jenengan salat mriki jamaah ya pancet 17 derajat. Tapi ketika jenengan berjamaah di Masjid Nabawi nilainya sama hanya dengan berjamaah 1000 kali. Madinah niku duwe keutamaan kaya ngonten niku mergo anane Kanjeng Nabi Muhammad. Krana barokahe Kanjeng Nabi. Kok umpami Masjid Nabawi itu mereka gak ono Kanjeng Nabi, yang tidak ada bedanya Masjid Nabawi dengan masjid kita. Lho ngoten lho. Wong mulyane Masjid Nabawi niku krana Kanjeng Nabi. Lah kok dadak malah dilarang ziarah nang makame Kanjeng Nabi. Niki gak masuk akal. Wa inna ma ajibetulan angin pestine nggumun ingsun summa ajibetu mongko nuli nggumun ingsun. Min dzalikal fahmi saking mengkono-mengkono maham. Li annal madinata karena setune Madinah al munawwarata kang den padangi bi anwarihi kelan pira-pira nure Kanjeng Nabi Muhammad iku makana ora ana iku laha tetep kedue Madinah apa ayyu kimatin endine rega bainal bilati ing dalem antarane pira-pira negara qabla hijrati ing dalem sadurunge hijrah Kanjeng Nabi ilaiha marang Madinah. Kiai Ali Maksum dawuh malih, dan aku heran sekali terhadap pemahaman tersebut karena Madinatul Munawwarah, Madinah niku disebut Munawwarah yang diterangi dengan nur-nur Kanjeng Nabi. Jadi Munawwarah niku artinya yang diterangi dengan cahaya-cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Sebenarnya tidak mempunyai nilai di antara negeri-negeri yang lain sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, Madinah itu menjadi negara yang berkah sampai dijuluki dengan Munawwarah yang diterangi dengan nur-nur Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebenarnya sebelum Kanjeng Nabi hijrah di Madinah. Madinah itu nilainya tidak beda dengan negeri-negeri yang lain. Gak bedane sebelum Kanjeng Nabi hijrah di sana. Dan ketika Kanjeng Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka nilainya Madinah itu tidak sama dengan negara-negara yang lain ataupun kota-kota yang lain. Jadi keberkahan Madinah niku mergo anane Kanjeng Nabi Muhammad. Lho kok dadak nek ana wong wis tutuk Madinah gak oleh ziarah nang makame Kanjeng Nabi Muhammad. Mek dikongkon salat tok nang masjid. Wa hadzal masjidu tawi iki masjid al-karimu kang mulya. Iku masjiduhu masjide Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula idhafatuhu lamun toh ora utawi den bangsaaken iki masjid ilaihi marang Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam lakana mongko yekti ana apa masjid iku kakulil masajidi kaya sekabehane pira-pira masjid la fadla ora ana keutamaan iku maujud lahu kedue masjid ala ayyi masjidin ngungkuli ing ngatasi endi-endi masjid mim masajidid dunya kang tetep saking pira-pira masjid dunya. Sedangkan masjid yang mulia ini adalah masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya masjid tersebut tidak disandarkan kepada diri Nabi alaihi salatu wasallam, maka sungguh seperti masjid-masjid yang lain tidak ada keutamaan baginya dari masjid-masjid yang ada di dunia ini. Jadi Masjid Nabawi niku dadi mulya kaya ngonten niku merga disandarno nang Kanjeng Nabi Muhammad. Kok Madinah niku mboten wonten Kanjeng Nabi Muhammad, satu kotanya tidak tidak ada bedanya dengan kota-kota yang lain. Dua, urusan masjid.
Seandainya di Masjid Nabawi di situ tidak ada makbaro Nabi, makam Nabi, secara otomatis Masjid Nabawi itu juga tidak beda dengan masjid-masjid yang ada di dunia ini. Lalu Masjid Nabawi ini menjadi beda dengan masjid-masjid yang lain karena di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad. Terakhir, fal masjidu mongko utawi Masjid Madinah iku innama azuma nging pestine agung apa hadil azamatu ikilah keagungan wasorot lan dadi apa salat fihi ing dalem masjid iku bi alfi salatin tetep kelawan 1000 salat fi siwahu ing dalem liyane masjid. Nggih merga napa salat teng Masjid Nabawi, salat di sana itu nilainya satu salatan nilainya sama dengan 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Minal masajidi bayane saking pira-pira masjid li annahu krana Masjid Nabawi ikwal masjidu masjid alladzi ikhtara kang milih sapa Kanjeng Nabi hu ing masjid sallallahu alaihi wasallam wa banalan bangun sapa Kanjeng Nabi hu ing masjid. Karena Masjid Nabawi itu adalah masjid yang dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan masjid yang dibangun oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mangkane walladzi lan masjid kana kang ana sapa Kanjeng Nabi iku yusyarifu mulyaaken sapa Kanjeng Nabi hu ing masjid bisolati kelawan salat fi ing dalam masjid. Walladzi lan masjid kana kang ana apa se sya'nu iku tahmi sok-sokan fihi ing dalam alladzi apa rahmatu pira-pira rahmat wal barakatuh lan pira-pira barokah li khutwati krana njangkah ing masjid bihululi sahsi kelawan manggone pribadine Kanjeng Nabi al karimi kang mulya fihi ing dalem masjid sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika masjid itu dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad untuk dipakai sholat, maka masjid itu akan dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah, berkah-berkah dari Allah. Kenapa? Karena di masjid tersebut itu banyak langkah-langkah yang pernah dipakai oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi keberkahan Masjid Nabawi itu karena di situ ada Kanjeng Nabi Muhammad dan masjid itu dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Wa idza kana lan nalikane ana pala amru perkara iku hakadza kaya mengkono-mengkono kang tinutur. Bon fahal minal ma'kuli ayyuqala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an kathiran halalan thayyiban bila ta'amin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kaddin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bihayatil ulama wa amisna bimautis syuhada wa asyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana
waghfir lana dzunubana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.